Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mungkin di beberapa platform media sosial kita banyak menemukan video-video tentang sholat tarawih sahabat. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana sholat tarawih itu mereka lakukan dengan kecepatan yang cukup luar biasa sekali ya. Bahkan mungkin kita yang hidup di zaman 2000-an ke bawah tidak pernah menemukan ada sholat tarawih sekencang itu. Dan jumlah orang yang sholat tarawih yang cepat-cepat seperti ini cukup banyak dilakukan di berbagai daerah sahabat. Dan banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju ya dengan adanya sholat tarawih yang begitu kencang. Oke sahabat, kita lihat dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun dinukum Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah iya. Assalamualaikum. Salawat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon bah aing mabok Fatihah mabok Fatihah gancang teuing hiji dinya kelancang keng goblok imam setan aing ruku sia sujud aing sujud sia beres nyeri awak aing budak-budak sia tuh gancang teuing lila teuing ge ulah sabab tarawih mah rakaatna lo. Ya itulah tadi sahabat video yang telah kita lihat ya, bagaimana seorang ustadz atau ulama yang mengkritik adanya sholat tarawih yang begitu cepat sehingga terkendala buat aki-aki kata dia atau orang-orang tua. Saya melihat hal ini sahabat ya, di era sekarang ini dengan kesibukan, dengan keadaan sekarang ini ya, memang hal seperti ini menurut saya ya dibutuhkan juga, karena kan zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang masih bisa bersantai-santai mengantarkan anak sekolahnya, bahkan di zaman dulu anak sekolah itu tidak diantar, mereka berangkat sendiri sahabat. Tetapi sekarang kan peranan orang tua sangat diperlukan, bahkan bertambahnya jam-jam waktu belajar, bertambahnya waktu sekolah ya harus bawa jajanan atau bontot untuk pergi sekolah sahabat. Kalau dulu kan memang masih bisa makan siang di rumah sepulang sekolah, jadi tidak terlalu pusing orang tua. Nah sholat tarawih ini kan cukup banyak ya jumlah rakaatnya sahabat, cukup banyak sekali, dan memang memakan waktu yang sangat lama. Kalau sempat dibuat panjang seperti dulu ya pasti terkendala buat orang-orang tua. Sedangkan zaman saya dulu saja sahabat itu bisa sampai setengah 10 baru pulang sholat tarawih sahabat. Nah padahal besok harus sekolah, belum lagi ngerjain PR. Memang kadang-kadang kita harus jam 11 juga tidur ya, belum lagi sholat tarawih, kadang-kadang cerita dengan teman ini nyampe di rumah udah jam 10 lewat ngerjain PR lagi gitu. Nah gimana dengan orang tua gitu ya. Jadi memang itulah penyebabnya banyak juga yang setuju kalau sholat tarawih itu dibuat secepat mungkin ya. Tetapi Pak Ulama tadi itu berkata gimana dengan orang tua, makanya dia contohkan pulang sholat tarawih aki-aki muntah katanya gitu ya. Karena apa? Karena mabuk Fatihah kata Pak Ulama tadi. Nah yang tadi itu slow way itu maksudnya jemaah yang ngomong ke imam sholat tadi, slow pak gitu saudaraku. Itu kan bahasa Sunda ya, itu bukan bacaan di dalam sholat itu sahabat. Banyak orang yang tidak paham berkata, wah bapak ini penista agama Islam, dia Islam tapi menista agama Islam. Sejak kapan ada bacaan slow way di dalam bacaan sholat katanya gitu. Itu kan bahasa Sunda, maksudnya dia memberikan ilustrasi slow gitu loh, karena saking cepat dan kencangnya sholat tarawih tersebut. Ya seharusnya memang harus dibagi ya, ada sholat tarawih untuk orang-orang tua, aki-aki begitu ya, ada sholat tarawih untuk orang rumah tangga ya, sehingga mereka yang membutuhkan cepat ya sholat tarawihnya ke masjid sana, yang mau bersantai-santai ya sholat tarawihnya ke sana gitu ya, sehingga orang tua atau nenek-nenek itu tidak terganggu. Karena memang waktu sekarang ini sangat cepat sahabat, orang kemana-mana semua pada buru-buru, karena sekarang motonya sekarang itu cepat tepat. Saya kadang kayak jam 6, makanya kalau kadang doa pagi di gereja kita itu jam 5 sampai jam 6, lewat jam 6 itu kita sudah mulai gelisah dalam doa itu, karena begitu lewat nanti jam 6 ngantar anak sekolah, aduh sudah macet jalanan sahabat. Padahal anak itu masuk jam 7:15. Nah jam 6 kita harus sudah berangkat dari rumah. Nah kalau sempat jam 6 lewat 20, wah bisa kalah Valentino posisi kita bikin sahabat di jalan itu. Nah sehingga kesejahteraan atau damai sejahtera, sukacita kita itu hilang kan, karena di jalan kita ngebut gitu ya, sehingga melihat orang yang berhenti sembarangan kita emosi, lihat lampu merah agak kelamaan kita marah, sukacita kita hilang sahabat. Namun kalau kita santai dari rumah, berangkat lebih awal, nah, sehingga kendala-kendala yang di jalan itu
tidak membuat kita terganggu. Nah, itulah penyebabnya ya. Nah, hal-hal seperti ini memang terjadi di kota ya, sholat tarawih yang cepat, kencang begitu. Dibutuhkan orang-orang yang beraktivitas atau yang punya anak, yang masih sekolah semua anaknya gitu. Dan hal seperti ini sih menurut saya sih wajar saja ya. Memang jujur ketika dibuat cepat-cepat gitu sudah pasti bacaannya itu secara Arab itu pasti ada yang salah, banyak huruf yang tertinggal sahabat, itu sudah pasti ya. Kayak tadi itu akhirnya kan jadi kelihatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil dolin katanya gitu ya. Jadi tidak cepat, seharusnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin karena dua. Nah ini kan jadi dibikin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dolin amin. Itu jadi cepat, Allah cepat sekali. Nah begitu sahabat ya. Jadi memang pasti itu kalau salah satu hurufnya bisa lain arti sahabat dalam bahasa Arab, sama kayak bahasa Inggris gitu ya. God dengan gods ditambah s saja di belakangnya itu kan menjadi artinya Tuhan-Tuhan begitu. Nah demikian juga di bahasa Arab. Nah semua sih bahasa Batak juga begitu ya. Kalau ada satu huruf yang tambah dari perkataan yang aslinya ya bisa berubah artinya. Semua bahasa sih sebenarnya seperti itu. Yang bisa saya sampaikan sahabat yang terkasih, tanggapan saya mengenai hal ini, karena bapak ini banyak digiring-giring oleh saudara seimannya sendiri, dianggap menista agama, menista sholat tarawih. Padahal kalau saya dengar itu ilustrasi sahabat, bukan penistaan. Adapun bahasa-bahasa Sunda yang dicampurkan dalam sholat itu hanya ilustrasi saja. Keluhan ada kakek tua yang di belakang yang ngeluh karena cepatnya sholat tarawih ini gitu sahabat. Ya Tuhan berkati, shalom.